Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab 1. Ketentuan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 1-nya menyebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 diubah sebagai berikut. 1. Di antara angka 6 dan angka 7 pasal 1 disisipkan satu angka, yakni angka 6A, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange atau disingkat EDI, surat elektronik (elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan garing atau media elektronik lainnya. 3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan garing atau menyebarkan informasi. 4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan garing atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 5. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan garing atau menyebarkan informasi elektronik. 6. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan garing atau masyarakat. 6A. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan garing atau mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan garing atau keperluan pihak lain. 7. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka. 8. Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu
secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. 9. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. 10. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. 11. Lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik. 12. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 13. Penandatangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik. 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 16. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan garing atau sistem elektronik lainnya. 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik. 19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dari pengirim. 20. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan garing atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 21. Orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. 22. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 23. Pemerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh presiden. Kepada siapa saja dan di mana saja Undang-Undang ITE ini diberlakukan? Dalam pasal 2 disebutkan, Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dan garing atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Penjelasan pasal 2 adalah undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan garing atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia dalam kurung yurisdiksi Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Apa asas dan tujuan Undang-Undang ITE ini? Dalam bab 2 mengenai asas dan tujuan, pasal 3 menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Penjelasannya, asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaranya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Azas manfaat berarti azas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Asas itikat baik berarti azas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Azas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti azas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Pasal 4, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dapatkah informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti yang sah di pengadilan? Dalam bab 3 mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, pasal 5 ayat 1, informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dan garing atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Penjelasannya bahwa keberadaan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ayat 2. Informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik
dan garing atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penjelasannya, khusus untuk informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan garing atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat 3. Informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ayat 4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk A. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Penjelasannya, surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Dan B. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 6. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Penjelasannya, selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan garing atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata. Padahal pada hakikatnya informasi dan garing atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Pasal 7. Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Pasal 8 ayat 1. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim. Ayat 2. Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak. Ayat 3. Dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik
Penerimaan terjadi pada saat informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk. Ayat 4. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik, maka A. Waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali pengirim. B. Waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali penerima. Pasal 9. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar meliputi A. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara. B. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian, serta menjelaskan barang dan garing atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang garing jasa. Pasal 10. Ayat 1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Penjelasannya, sertifikasi keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan sertifikasi keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa Trustmark pada laman homepage pelaku usaha tersebut. Ayat 2. Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Apa saja syarat agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah? Dalam pasal 11, ayat 1 menyebutkan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. B. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. C. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. D. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. E. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Dan F. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Penjelasan ayat 1 di atas adalah undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya, yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 12 ayat 1. Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Lalu, bagaimana cara pengamanan tanda tangan elektronik tersebut? Dalam pasal 12 ayat 2 disebutkan, pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya meliputi: A. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. B. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. C. Penanda tangan harus tanpa menunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika 1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol, atau 2. Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik. Dan D. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Ayat 3. Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Bab 4. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Bagian ke-1, penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Pasal 13 ayat 1. Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Ayat 2. Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Ayat 3. Penyelenggara sertifikasi elektronik terdiri atas: A. Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, dan B. Penyelenggara sertifikasi elektronik asing. Ayat 4. Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Ayat 5. Penyelenggara sertifikasi elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 14. Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5 harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa yang meliputi: A. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan. B. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik. Dan C. Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik. Penjelasannya, informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara tanda tangan elektronik. Bagian kedua, penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal 15 ayat 1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penjelasannya, andal artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Aman artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik dan non-fisik. Beroperasi sebagaimana mestinya artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. Ayat 2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Penjelasannya, bertanggung jawab artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan garing atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Pasal 16 Ayat 1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut. A. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. B. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. C. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. D. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Dan E. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 5. Transaksi elektronik. Pasal 17 ayat 1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Penjelasannya, undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan garing atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ayat 2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beretikat baik dalam melakukan interaksi dan garing atau pertukaran informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 18 ayat 1. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Ayat 2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Penjelasannya, pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional. Ayat 3.
jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Penjelasannya, dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Ayat 4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Penjelasannya, forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Ayat 5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Penjelasannya, dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat, the basis of presence, dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada, prinsip of effectiveness. Pasal 19. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Penjelasannya, yang dimaksud dengan disepakati dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. Pasal 20 ayat 1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Penjelasannya, ayat 1, transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang berupa antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi dalam kurung personal identification number garing PIN atau sandi lewat dalam kurung password. Ayat 2. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Pasal 21 ayat 1. Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau melalui agen elektronik. Penjelasannya, yang dimaksud dengan dikuasakan dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa. Siapakah yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik? Ayat 2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sebagai berikut. A. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. B. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Atau C. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Ayat 3. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik,
segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Ayat 4. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. Ayat 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan garing atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Pasal 22 Ayat 1. Penyelenggara agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Penjelasannya, yang dimaksud dengan fitur adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna agen elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya. Misalnya, fasilitas pembatalan dalam kurung cancel, edit, dan konfirmasi ulang. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 6. Nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Pasal 23 Ayat 1. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan garing atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Penjelasannya, nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan garing atau masyarakat yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama first come first serve. Prinsip pendaftar pertama berbeda dengan ketentuan dalam nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten. Ayat 2. Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada etikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Penjelasannya, yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain. Ayat 3. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud. Penjelasannya, yang dimaksud dengan penggunaan nama domain secara tanpa hak adalah pendaftaran dan penggunaan nama domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen. Pasal 24 Ayat 1. Pengelola nama domain adalah pemerintah dan garing atau masyarakat. Ayat 2. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Ayat 3. Pengelola nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 25. Informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya
dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya, informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ketentuan pasal 26 ditambah 3 ayat, yakni ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut. Pasal 26 ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Penjelasannya, dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi dalam kurung privacy rights. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. A. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. B. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. C. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Ayat 2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Ayat 3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ayat 4. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 7. Perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan garing atau menyebarkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garing atau pencemaran nama baik.
Penjelasannya, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan garing atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP. Ayat 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan garing atau pengancaman. Penjelasannya, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan garing atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP. Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garing atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung syara. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan garing atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan garing atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik. Penjelasannya, secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan huruf A, melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan, atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya, atau huruf B, sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan garing atau pemerintah daerah. Ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan garing atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Penjelasannya, sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ketentuan ayat 3 dan ayat 4 Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut. Pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan garing atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Penjelasannya, yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan garing atau mencatat transmisi informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi
maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan garing atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan garing atau penghentian informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan undang-undang. Pasal 32 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ayat 3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 33. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan garing atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. B. Sandi komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Ayat 2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Penjelasan ayat 2 tersebut, yang dimaksud dengan kegiatan penelitian adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin. Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 37. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Bab 8. Penyelesaian sengketa. Pasal 38 ayat 1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan garing atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Ayat 2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan garing atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat 1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 9. Peran pemerintah dan peran masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di antara ayat 2 dan ayat 3 pasal 40 disisipkan dua ayat, yakni ayat 2A dan ayat 2B. Ketentuan ayat 6 pasal 40 diubah, serta penjelasan ayat 1 pasal 40 diubah sehingga pasal 40 berbunyi sebagai berikut. Pasal 40 ayat 1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya, fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi termasuk tata kelola teknologi informasi dan transaksi elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa teknologi informasi dan komunikasi. Ayat 2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2A. Pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2B. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan garing atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Ayat 3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Ayat 4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkan ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Ayat 5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat 3 membuat dokumen elektronik
dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2A, ayat 2B, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 41, ayat 1, masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ayat 2, peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Penjelasan ayat 2, yang dimaksud dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Ayat 3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Bab 10. Penyidikan. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang ITE? Pasal 42. Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ketentuan ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 pasal 43 diubah. Di antara ayat 7 dan ayat 8 pasal 43 disisipkan satu ayat, yakni ayat 7a, serta penjelasan ayat 1 pasal 43 diubah sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut. Pasal 43 Ayat 1. Selain penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penjelasannya, yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu adalah pejabat pegawai negeri sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Penggeledahan dan garing atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ayat 4. Dalam melakukan penggeledahan dan garing atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Dalam Undang-Undang ITE ini disebutkan, selain penyidik dari kepolisian, juga ada penyidik dari pegawai negeri sipil. Lalu, apa saja kewenangannya? Di pasal 43 ayat 5 menyebutkan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
B. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. C. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. D. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan garing atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. E. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan garing atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. F. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. G. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan garing atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Membuat suatu data dan garing atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak dapat diakses. I. Meminta informasi yang terdapat di dalam sistem elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. J. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penjelasannya, yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut. K. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ayat 6. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ayat 7. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ayat 7a. Dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ayat 8. Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44. Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut. A. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Bab 11. Ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ketentuan pasal 45 diubah serta di antara pasal 45
dan pasal 46 disisipkan dua pasal, yakni pasal 45A dan pasal 45B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garing atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan garing atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan garing atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan delik aduan. Pasal 45A ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garing atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45B. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan garing atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Penjelasannya, ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia cyberbullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan garing atau kerugian material. Pasal 46 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun
dan garing atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan garing atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Ayat 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan garing atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 47. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garing atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 48 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan garing atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan garing atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garing atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 49. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garing atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 50. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garing atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 51 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan garing atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan garing atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Pasal 52 ayat 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Ayat 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan garing atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik milik pemerintah dan garing atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Ayat 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan garing atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik milik pemerintah dan garing atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah 2/3.
Ayat 4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. Penjelasan ayat 4. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi, corporate crime, dan garing atau oleh pengurus dan garing atau staf yang memiliki kapasitas untuk a. mewakili korporasi, b. mengambil keputusan dalam korporasi, c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi, d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi. Bab 12. Ketentuan peralihan. Pasal 53. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Bab 13. Ketentuan penutup. Pasal 54. Ayat 1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ayat 2. Peraturan pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 tahun setelah diundangkannya undang-undang ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang.